perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Yuk simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen keseimbangan pendapatan nasional. Yaitu pengertian keseimbangan pendapatan nasional adalah kondisi di mana total pengeluaran dalam perekonomian sama dengan total pengeluaran yang dihasilkan. Komponen keseimbangan pendapatan nasional dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama konsumsi, di mana konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga, barang dan jasa. Yang kedua, investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk modal dan inventaris. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah untuk barang dan jasa. Yang keempat, ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Ini untuk komponen dalam model 2 sektor. Komponen dalam model 2 sektor ada 2, yaitu komponen pendapatan dan komponen pengeluaran. Komponen pendapatan meliputi rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga yaitu konsumen yang mengeluarkan pendapatan dan membeli barang dan jasa, contohnya seperti gaji dan laba. Sedangkan perusahaan yaitu produsen yang menghasilkan barang dan jasa, contohnya seperti penjualan jasa, penjualan produk, dan penjualan aset. Yang kedua yaitu komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran meliputi konsumsi dan pendapatan dari perusahaan. Konsumsi ialah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, contohnya seperti pakaian, alat transportasi, makanan, dan biaya pendidikan. Sedangkan pendapatan dari perusahaan ialah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang dan jasa. Komponen keseimbangan pendapatan nasional juga mempunyai rumus, yaitu Y semilangan C plus I plus G dalam kurung X dikurang N, di mana Y itu semilangan pendapatan nasional, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran perusahaan, X itu ekspor, dan M itu impor. Selanjutnya, bagaimana sih proses mencapai suatu keseimbangan? Yang pertama, ada perubahan konsumsi. Jika konsumsi meningkat, maka total pengeluaran pendapatan agregat akan meningkat. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Yang kedua adalah perubahan dalam investasi. Peningkatan investasi biasanya akan meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada perdagangan internasional. Perubahan dalam ekspor dan impor dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional. Keseimbangan jangka panjang dan keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka panjang tercapai ketika perekonomian beroperasi saat pada tingkat penuh. Kemudian adalah keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan ini terjadi ketika permintaan agregat sama dengan penawaran harga pada tingkat tertentu. Adalah grafik keseimbangan pendapatan nasional. Grafik keseimbangan pendapatan nasional ini berguna untuk menganalisis kebijakan ekonomi, dan grafiknya adalah seperti berikut. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang materi keseimbangan pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.